Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran 3, Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq. Nah, silahkan anak-anak siapkan bukunya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah. Nah, kita ingat kembali ya nak, surah Al-Fatihah itu surah pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Nah, arti dari surah Al-Fatihah yaitu pembukaan. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang surah An-Nas. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar surah Al-Falaq. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, silahkan dibuka bukunya pada halaman 27. Nah, sebelum kita belajar tentang surah An-Nas, Bu Guru mau tanya, apakah kamu pernah merasa takut terhadap sesuatu? Misalnya takut adanya kejahatan atau gangguan. Lalu kepada siapa kita memohon perlindungan? Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat memohon perlindungan dari kejahatan. Kejahatan bisa datang dari manusia dan setan. Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita dianjurkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, surah An-Nas dan Al-Falaq ini dinamakan Mu'awizatain. Nah, Mu'awizatain itu artinya dua perlindungan. Nah, jadi jika kita ingin berlindung kepada Allah, kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal surah An-Nas. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 30. Nah, anak muslim itu harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat, manusia, dan setan itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ada yang patuh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan mengajak manusia berbuat jahat. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, kedua surah ini dibaca agar terhindar dari kejahatan. Kejahatan setan juga kejahatan manusia. Nah, anak-anak, surah An-Nas itu adalah surah yang ke-114. Jadi surah An-Nas itu adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Kalau surah Al-Fatihah kemarin itu surah pembuka dalam Al-Quran atau surah yang pertama dalam Al-Quran. Sedangkan surah An-Nas itu adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Nah, An-Nas itu artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Nah, kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas sebelum tidur ya nak. Nah, selanjutnya yang kedua kita melafalkan dan menghafal surah An-Nas. Sebelumnya Bu Guru tanya terlebih dahulu, siapa anak-anak kelas 1-2 yang sudah hafal surah An-Nas? Nah, wah, pasti semuanya sudah hafal ya nak. Nah, surah An-Nas itu termasuk surah pendek. Surah An-Nas itu mudah dihafalkan lah. Lalu bagaimana Bu cara menghafalkan kalau bagi yang belum hafal? Nah, caranya yaitu dengan melafalkan berulang-ulang.
Setelah lancar melafalkan per kata, kemudian lafalkan per ayat. Nah, setelah semuanya lancar, ulangi dari ayat pertama, kemudian berlanjut ke ayat kedua, begitu seterusnya hingga benar-benar hafal. Nah, sekarang kita lafalkan bersama ya nak surah An-Nasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi sekali lagi ya nak, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wah, alhamdulillah anak-anak kelas 1 2 sudah bisa melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak silahkan menghafalkan surah An-Nas, kemudian di video dan dikirimkan ke WA Ibu ya nak. Bagi yang belum hafal, silahkan menghafalkan terlebih dahulu dengan cara mengulang-ulang dari ayat pertama sampai ayat terakhir hingga benar-benar hafal ya nak. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan untuk materi hari ini. Selanjutnya minggu depan insya Allah kita akan belajar mengenai surah Al-Falaq. Nah, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.